One here. Up your psycho little sister. Halo Gabuters, ketemu lagi kita ya. Oke, di video kali ini kita lanjut ke episode ketiga dari series The 100 atau The 100. Di akhir episode 2 kemarin kita mulai sedikit tahu mengenai makhluk yang selama ini mendiami bumi pasca ditinggalkan manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah, itu manusia atau bukan? Untuk mengetahuinya langsung saja kita gaspol. Kita dibawa flashback ke 1 tahun yang lalu, tahun di mana Clark dan Wells masih menjadi sahabat yang baik. Begitupun dengan Thelonious yang dekat dengan ayah Clark, yaitu Jack. Saat itu memang ayah Clark merupakan salah satu orang penting di The Ark bersama istrinya, Abby. Abby masuk untuk bergabung dengan mereka, namun suaminya masih nampak gelisah. Tapi kita tidak diberitahu mengenai masalahnya, guys. Kembali ke masa sekarang. Seperti yang kita tahu, Jasper sudah berhasil diselamatkan. Tapi keadaannya masih sangat lemah dan kritis akibat tombakan makhluk misterius sebelumnya. Clark lalu keluar dan mendengarkan salah satu survivor menjerit, yaitu Charlotte. Ternyata Charlotte mengalami mimpi buruk. Dia teringat orang tuanya yang dibuang ke angkasa, hukuman mati di The Ark. Hukuman ini yang juga dialami oleh ayah Clark, guys. My parents, they were floated and my dad was floated too. Clark bilang agar Charlotte sabar dan mengikhlaskan semuanya. Mereka sekarang harus fokus bagaimana membangun kembali kehidupan di bumi. Kita lalu dibawa ke Trina dan Pascal yang sangat ceroboh berpisah dari rombongan. Mereka malah tersesat di tengah hutan dan tiba-tiba melihat sebuah kepulan asap aneh. Esok harinya, tim yang diawaki oleh Bellamy mencari keberadaan Trina dan Pascal. Kendati Bellamy ini edan, dia tetap merasa bertanggung jawab sepertinya. Bellamy juga harus cepat mencari cara menemukan dua orang itu dan juga mencari cara mendapatkan makanan. Karena para survivor mulai gelisah. Ditambah Jasper yang terus berteriak kesakitan membuat kondisi menjadi menakutkan. Luka Jasper sebenarnya diobati oleh makhluk yang menculiknya. Tapi tetap saja pengobatannya tidak maksimal dan mengalami infeksi. Karena tidak ada satupun dokter di rombongannya, membuat Clark berinisiatif melakukan sedikit pengobatan ke Jasper, bermodalkan pengetahuan dari sang ibu. I'm just trying to help. Octavia heran dengan sikap Atom yang tiba-tiba menjadi dingin. Tentu saja, karena dia baru saja mendapat hukuman dari Bellamy. Octavia sadar itu adalah ulah kakaknya dan minta Bellamy untuk tidak terlalu mengekang dirinya dan menyalahgunakan kekuasaan. Tak lama kemudian teriakan Jasper terdengar. Still, I need to. Bellamy bilang jika Jasper tidak punya harapan hidup dan mereka harus segera merelakannya mati. Tapi Clark masih yakin bisa mengobati Jasper. Semua nyawa berharga di sana. Bellamy hanya memberi waktu esok hari. Dan jika tidak, dia akan mengkill Jasper dengan tangannya sendiri. Sebelum para survivor semakin ketakutan karena Jasper terus berteriak. Kembali ke 1 tahun yang lalu. Jack alias ayah Clark khawatir bahwa oksigen di The Ark hanya tinggal 1 tahun atau 2 tahun lagi. Dia ingin semua warga The Ark tahu akan krisis tersebut. Walaupun Abby sudah bilang Jack harus bungkam seperti yang Dewan Ark inginkan. Karena resikonya besar. Jika Jack membukanya, dia akan dibuang ke angkasa alias hukuman mati. Tapi Jack adalah orang baik dan terlalu jujur, guys. Apa boleh buat? Kembali lagi, Finn mendatangi Clark untuk minta maaf atas perkataannya soal Jasper. Clark ya oke lah ya, dia bilang harus segera menemukan obat untuk Jasper. Dia lalu berusaha memikirkan obat apa yang bisa diberikan ke Jasper, dan obat itu adalah obat yang pernah diberikan oleh makhluk misterius kepada Jasper. Wells lalu datang dan melihat obat itu. Kebetulan Wells adalah orang yang pintar dan pernah mendapat nilai baik di pelajaran botani saat di The Ark. Dia tahu jika obat itu mengandung rumput laut yang ada di dekat sungai. Clark, Finn, dan juga Wells selalu OTW mencari sumbernya karena Finn tahu di mana lokasi rumput laut sesuai yang Wells bayangkan. Sedangkan Bellamy dan besti-bestinya dalam kegiatan berburu sembari mencari orang hilang sebelumnya. Tiba-tiba Charlotte muncul entah dari mana yang membuatnya hampir terbunuh. Charlotte? I almost killed you. Why aren't you back at camp? Bocah ini malah bukannya disuruh kembali ke camp, tapi diberikan senjata untuk ikut Bellamy dan rekan-rekannya. Clark dan kawan-kawan akhirnya sampai di sungai seperti yang Wells bayangkan. Mereka langsung melihat rumput laut yang menjadi obat bagi Jasper. Tanpa pikir panjang, Clark nyemplung dan mengambilnya tanpa takut ada hewan air yang bisa memangsanya. Namun saat sudah berhasil, tiba-tiba ada suara dan badai aneh di sana, guys.
Balik ke 1 tahun yang lalu lagi, Clark yang sedang bersama Wells masih kepikiran soal pembicaraan sang ayah dengan ibunya. Dia takut jika ayahnya benar-benar mengumumkan kepada warga terkait krisis oksigen di DR. Namun Wells tak yakin hal itu terjadi. Lebih berabe lagi jika ayahnya tahu soal itu, maka ayah Clark bisa dihukum mati. Ke masa sekarang lagi guys, Clark dan kawan-kawan masih lari dari kabut mengerikan yang tiba-tiba muncul. Untung saja mereka menemukan sebuah rongsokan mobil dan langsung masuk. Di lain sisi, Bellamy, Atom, dan juga Charlotte juga berusaha kabur dari kabut aneh tersebut. Bellamy bersama Charlotte menemukan gua dan masuk. Sayang bagi Atom, dia malah terjatuh guys. Di dalam gua, Charlotte kembali mengalami mimpi buruk. Untung saja Bellamy segera membangunkannya. Dan lagi-lagi mimpi buruknya ya soal ketakutan Charlotte sendiri. Bellamy lantas memotivasi Charlotte untuk melawan rasa takutnya. Dia harus tegar dan juga berani. Tumben ini Bellamy keren. Sementara itu, sembari menunggu kabut menghilang, Clark tiba-tiba mengungkit mengenai pengkhianatan Wells yang mengakibatkan ayahnya dieksekusi. You think I'm fun, right? Other things? You're fun. Time you betrayed me and got my father executed. Yeah, I remember. Ternyata rasa sakit hati Clark kepada Wells sulit termaafkan. Dia tetap merasa bahwa lambe turah Wells lah yang mengakibatkan rahasia ayahnya terbongkar dan Thelonious mengeksekusinya dulu. Finn di sana hanya bisa menengahi kedua orang ini agar tidak bertengkar lebih jauh lagi. Di camp, jeritan Jasper membuat para survivor gedeg dan tidak tahan lagi. Murphy yang sudah muak lantas berusaha membunuh Jasper yang sekarat. Monty dan Octavia tidak tinggal diam. Mereka tak akan membiarkan hal itu terjadi. Di Ark 1 tahun yang lalu, Jack membuat video yang rencananya akan disebar ke seluruh warga. Clark menentang hal itu karena sama saja tindakan bunuh diri. Sang ayah tak perlu memberitahu semua warga mengenai krisis oksigen tersebut. Namun Jack kekeh dan yakin warga perlu tahu itu semua. Tapi tiba-tiba malah datang aparat keamanan ke sana. Jake Griffin, you're under arrest for... Let me go! No, Clark, no, listen to me. Do not. Let me go! Clark, Finn, dan juga Wells bergegas untuk kembali ke camp sebelum Jasper semakin sekarat. Sedangkan Bellamy dan juga Charlotte juga sudah aman guys. Mereka bertemu rekan yang lain namun Atom ternyata hilang. Di jalan, Finn bertanya mengapa Clark begitu dendam kepada Wells. Ya tentu saja, apalagi kalau bukan soal Wells yang dia yakini menjadi pengadu dan membuat ayahnya dieksekusi. Dia yakin karena hanya Wells yang dia beritahu soal rahasia tersebut. Tapi Finn bilang, emangnya hanya Wells yang tahu. Nah di situ Clark jadi ragu. Jangan-jangan ada orang lain yang juga tahu. Tiba-tiba malah ada jeritan. Ternyata itu Charlotte yang menemukan Atom dengan keadaan mengenaskan. Tubuhnya melepuh dan terbakar guys. Bellamy datang dan bingung berbuat apa. Atom yang sudah tak tahan meminta Bellamy mengkilnya saja. Bellamy lalu menyuruh semua orang kembali ke camp. Tak lama kemudian Clark datang ke sana. Dua orang ini bingung mau bagaimana menyelamatkan Atom. Tapi Atom tak punya lagi harapan. Dan di sini Clark dengan tenang mengkill Atom dalam kedamaian. Malam harinya mereka semua berhasil kembali ke camp. Begitu pula dengan mayat Atom. Clark segera mengobati Jasper, sedangkan Octavia shock ketika tahu Atom sudah meninggal. Bellamy di sini mulai tidak berdaya dan Murphy pun semakin berani kepada dirinya. 1 tahun lalu, Jack menghadapi takdirnya yaitu hukuman mati. Di sana turut hadir Thelonious, Abby, dan juga Wells. Ini sepertinya yang membuat Clark yakin bahwa Wells yang mengadukan rahasia ayahnya kepada Thelonious. Perpisahan terakhir itu begitu menyedihkan. Clark akhirnya bisa memberikan obat kepada Jasper. Dengan obat itu, kita semua berharap Babang Jasper lekas sembuh ya guys. Sementara itu, Wells masih menguburkan jasad Atom di dekat camp. Tak lama kemudian, Clark datang untuk menanyakan perihal masa lalu mereka yang kelam. Di sanalah Clark akhirnya sadar bahwa yang mengadukan ayahnya bukanlah Wells, melainkan ibunya sendiri, yaitu Abby. It was my mom. She's the one who told your dad. Wells tak pernah membenci Clark. Clark baginya adalah sahabat dan dia wajib melindunginya. Di dalam camp, Jasper akhirnya bisa sadar seperti sedia kala guys. Semua orang bahagia, terutama Octavia dong yang sangat peduli kepadanya. Tempat lain, Wells sedang merenung karena tidak bisa tidur. Tak lama kemudian datanglah Charlotte ke sana untuk menemaninya. Di sini Charlotte mengutarakan soal mimpi buruk yang terus menghantuinya guys. Dan tiba-tiba... Sorry. Every night I see him, your father. Charlotte gendeng. Dia mengatakan hanya dengan itu mimpi buruknya bisa hilang karena ayah Wells lah yang mengeksekusi kedua orang tua Charlotte, alias dia balas dendam. Waduh. Oke guys, begitu dulu episode 3 dari series The 100. Saya kaget karena Wells malah metong padahal karakter dia ini termasuk karakter inti loh. Oke, sampai jumpa ke episode 4.